Kita dengarkan sambutan dari yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita cintai, anggota dewan kita, Pak Dr. Habibur Rahman yang tengah hadir di tengah-tengah kita. Waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Ya, ini banyak halak kita ya. Horas, horas, horas. Ya, ini Om Dewan mau baca pantun dulu, boleh ya? Boleh. Ya. Pagi-pagi makan kue cucur sambil ngopi bersama Bang Dewan. Pasti ada caturnya nih, pasti ada caturnya. Hari ini kita main catur. Kita jalin tali persaudaraan. Cocok? Cocok. Ya, ini teman-teman, kita yang penting happy, yang penting menjalin persaudaraan. Sebagaimana disampaikan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Setuju? Yang cinta Pak Prabowo, yang cinta Pak Jokowi sekarang bersatu semua, setuju? Kita erat, kita galang persaudaraan. Ini apa namanya, lombanya dimaksimalin ya, karena yang menang nanti ada tambahan hadiah dari Om Dewan. Iya. Juara pertama tambahan hadiah dari Om Dewan 10 juta rupiah. Juara kedua ya, tambahannya ya dari Om Dewan 7,5 juta. Juara ketiga 6 juta rupiah. Iya. Oke, nanti diatur panitia ya. Yang penting semangat ya teman-teman ya. Oke, lagi. Tepuk tangan untuk suara. Ya, minta tolong kita pose sebentar. Semua berdiri, semua berdiri. Om Dewan dipoto dari sana. Apa namanya? Ikutin saya ya pantunnya ya. Ikan hiu makan sawo. I love you Pak Prabowo. Ikutin saya nanti ya. Kalau saya ngomong ikan hiu makan sawo, teman-teman ngomong ikan hiu makan sawo. Saya ngomong I love you Pak Prabowo, diikuti begitu. Oke? Ya, gini. Jalan komando, salam komando. Oke. Video berikut ya. Salam tuan. Terima uang. Video ikan hiu makan sawo. I love you Pak Prabowo. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, demikian lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dewan yang telah bersambutannya, motivasi, semangat buat teman-teman semua. Kita dengar tadi kebersamaan dari Pak Dewan kita. Kita ingat pesan Pak Jenderal Sudirman. Kalau kita ingin kuat, jaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud tanpa adanya silaturahmi. Kita jaga silaturahmi kita. Ya, silakan Pak Dewan kita berfoto pada peserta yang ada di tenda 2, meja 57 sampai meja 80. Kalau kita amanah, kita atur semua sampai 100%. Ya. Oh, laporan dan checklist ya. Jadi nggak perlu dipantau-pantau. Urusan mereka lah itu. Dipantau ada masalah. Oh. Kalau ini kan wasit. Iya, karena kan ada peraturan pegang jalan itu. Yuk, semangat Pak. Yuk, Mas. Sambutan sedikit buat kita sambil nunggu makan siang. Ya. Jadi sebelum makan siang kami tetap mengucapkan terima kasih karena tempat kita ini masih dalam keadaan aman. Nah, itu yang kita minta Pak. Adapun tadi tambah-tambahan itu nanti kita atur dengan baik. Jangan takut. Yang penting panitia menyiapkan segala sesuatu, baik itu hadiah ataupun makanan, kaos dan snack, minum. Nah, jadi kami tetap mengucapkan terima kasih karena dalam keadaan aman dan damai tetap jaga persatuan dan kesatuan. Hidup Prabowo. Oke, terima kasih. Sedikit tapi bermakna. Inilah Pak Genting. Rapatnya luar biasa. Tiap hari kita rapat, hasilnya luar biasa. Perjuangan mereka lah kita berikan apresiasi yang luar biasa. Sekali lagi saya tekankan, kami amanah, tidak akan kami sia-siakan.
uang yang tadi diterima akan kami salurkan untuk dia semua. Nanti kita rapat dengan panitia. Ya, perhatian seluruhnya. Babak ketiga bisa ada yang mulai. Silakan pejabat tangan. Babak ketiga bisa dimulai. Skor sheet, petugas skor sheet. Ya, pertandingan ronde ketiga sudah dimulai. Perlu kami informasikan saudara bahwa yang berada di tenda satu ini adalah para peserta yang memperoleh nilai terbaik, dan sangat besar kemungkinan peserta yang bisa bertahan sampai ronde ke-8 tetap di tenda satu, maka sangat besar kemungkinannya akan berada di zona 80 besar sebagai peserta yang berhak menerima hadiah dari panitia. Ya, kembali kami informasikan saudara bahwa pertandingan ini pertandingan bebas, di mana anak-anak, remaja, pria, wanita, senior, junior bergabung tanpa kategori. Jika kita perhatikan di sini ada pemain tanpa lawan, ya, karena memang ada beberapa orang peserta yang tidak hadir. Pertandingan ini berlangsung di tengah hiruk-pikuknya jalan raya di sekitar Jalan Sutoyo. Namun terlihat para pemain tidak terlalu peduli dengan kebisingan tersebut, dan semuanya konsentrasi untuk memenangkan pertandingannya. Ya, pertandingan ini boleh kita katakan unik tapi menarik. Pasalnya, pelaksanaan turnamen ini ditempatkan di area kedai kopi yang terletak di seberang Komplek Mayasari Cililitan, Jakarta Timur, persis di sebelah Gedung Asabri. Ini sangat unik dan mungkin belum pernah dilaksanakan di ibu kota Jakarta. Ya, hingga kurang lebih 10 menit ronde ketiga ini belum ada satupun pertandingan yang terselesaikan. Terlihat semua para pemain masih serius menghadapi pertandingannya. Saudara, pelaksana turnamen ini adalah relawan P08NS yang dikomando saudara Irianto Ginting, salah seorang relawan fanatik untuk mendukung Prabowo menjadi presiden di 2024. Sementara di jajaran penasehat panitia terdapat satu nama yang sudah tidak asing di lingkungan masyarakat Sumatera Utara, yakni Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun.
Beliau adalah Ketua Umum PPIR, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Saudara, terlihat anggota Dewan kita masih tetap di area pelaksanaan turnamen dan ini sedang berbincang-bincang bersama panitia. Lihat ada Ketua Irianto Ginting. Kita babak keempat akan kita mulai 7 menit lagi. Maupun kita bisa lihat di HP masing-masing. Para anak-anak kita junior 10 orang. Jadi perlu kita beri penghargaan kepada junior kita yang 17 tahun ke bawah. Ada 10 orang mendapatkan perhatian dari para pengurus kepanitiaan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. 1 menit lagi. Bisa dimulai. Silakan berjabat tangan. Oke, ini adalah babak keempat dari 8 ronde yang direncanakan. Kembali kami informasikan bahwa pertandingan ini dengan sistem Swiss 8 ronde. Dan sesuai keputusan panitia pelaksana bahwa 80 peserta dari sekitar 300 peserta yang mengikuti turnamen ini akan menerima hadiah berupa uang tunai. Sesuai informasi yang kami peroleh bahwa juara 1 atau peringkat pertama di turnamen ini akan menerima hadiah sebesar 5 juta rupiah tunai, dan yang berada di peringkat kedua 3 juta rupiah, dan peringkat ketiga akan menerima hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Itu adalah hadiah yang ditetapkan panitia, dan tadi sesuai pengumuman dari Pak Dewan kita bahwa setiap peserta, khususnya juara 1, juara 2, dan juara 3, ada tambahan hadiahnya khusus dari Pak Dewan. Ya, pertandingan di ronde keempat ini sudah berlangsung beberapa menit, namun terlihat belum ada pertandingan yang terselesaikan. Semua peserta masih tetap berjuang dan sebagian ada yang hanya menonton karena lawannya tidak ada. Saudara, peserta turnamen ini boleh dikatakan cukup berkualitas karena ada beberapa nama yang sudah tidak asing di kalangan dunia catur nasional dan secara khusus di ibu kota Jakarta. Ya, sebut saja seperti Yansen Kawatu, ada juga saudara Irji dan saudara Antonius Simanjuntak. Itu adalah nama-nama yang sudah tidak asing dan cukup diperhitungkan di dunia percaturan nasional, bahkan internasional. Ya, pecatur handal lainnya seperti David Saputra, ada juga Agus Syarifuddin dan Akmal, seorang pemain muda berbakat yang diharapkan bisa mengharumkan nama negara di masa yang akan datang.
Ya, sementara saat ini persiapan memasuki babak kelima. Terlihat pelaksanaannya masih terpending karena ada trouble, ada perbaikan angka nilai peserta. Saudara, pada ronde yang kelima ini para unggulan saling bertemu seperti Antonius Simajuntak Sudah siap semua? yang berada di meja 4 akan bertemu dengan Yansen Kawatu. Babak kelima Sementara David Saputra di meja 1 akan bertemu dengan Agus Syarifuddin. Pecatur handal wanita Agustina akan berhadapan dengan Dimas Mahardika di meja 2. Saudara, dari 300 peserta turnamen ini hingga memasuki ronde kelima hanya ada sekitar 11 peserta yang mampu memetik nilai penuh 4. Mereka adalah David Saputra, Agus Syarifuddin, Dimas Mahardika, Agustina, Alfian Napilih, Rudi Wijaya, Antonius Simajuntak, Yansen Kawatu, Bambang, dan Victor Sitohang, serta satu lagi Samuel Halim. Mereka sukses memperoleh nilai penuh sejak memulai ronde pertama hingga ronde yang keempat. Ya, para pemain terlihat sangat serius tanpa menghiraukan hiruk pikuk pinggiran jalan Sutoyo yang ramai dilalui kendaraan. Saudara, kembali kami informasikan bahwa sesuai dengan persyaratan dari panitia pelaksana, setiap peserta mendapat 10 menit waktu dalam setiap pertandingan, dan apabila melebihi batas waktu yang diberikan, maka peserta dinyatakan kalah. Ya, hingga kurang lebih 10 menit sudah berlangsung ronde yang kelima ini, namun sepertinya belum ada pertandingan yang terselesaikan. Inilah hadiah yang ditetapkan panitia, di mana juara 1 akan memperoleh 5 juta, juara 2 akan memperoleh 3 juta, dan juara ketiga akan memperoleh uang tunai 2 juta. Ini adalah salah satu warna sari dari turnamen ini, di mana pemain komplain atas jalannya pertandingan yang dinilai tidak sesuai, dan semua komplain ini akhirnya dapat diselesaikan oleh panitia dengan hati yang damai. Dia udah nol. Anda memutuskan, saya hanya bisa melihat apa yang saya lihat dan memutuskan apa yang saya lihat. Memberikan keterangan yang tidak benar. Fakta yang benar terjadi adalah Fakta yang benar, Pak, belum saya lepas. Bapak ini pegang tangan saya dan kuil saya. Saya berani jelasin, Pak. Jelasin aja.
ini sekarang persiapan Karena untuk kita akan babak berlanjut ke-6 ke event-event yang berikutnya yang lebih pertandingan besar daripada catur Prabowo Cup. 300 peserta ini. Panitia menimbang memutuskan hadiah pertama sampai 80 besar. Adapun rinciannya, hadiah pertama sampai juara ketiga itu ditambah 1 juta. Hadiah 4 sampai 10 ditambah 500.000 dari brosur. Hadiah 11 sampai 20 ditambah 100.000 sampai 10 orang. Hadiah 21 sampai 30 tambah 100.000. 31 sampai 40 tambah 100.000 dan 41 sampai 80 uang pembinaan 100.000 dan ditambah junior karena ada anak-anak kita yang usia 17 tahun ke bawah sudah didata namanya ada 10 orang sebanyak 10 orang, jadi nilainya sekitar 15 juta di sini. Sisanya operasional daripada kepanitiaan. Kasus-kasus yang tidak harus diputuskan oleh wasit. Sebenarnya sportivitas dan kesadaran masing-masing bahwa bermain catur yang baik, menang yang baik. Jangan menang di atas penderitaan teman kita yang kalah, dan kalau kalah yang baik. Menyadari kesalahan, kekurangan kita dalam bermain. Kalau wasit sudah datang, jamnya jatuh, wasit aktif di sini. Wasit berperan aktif. Banyak kasus tadi, beberapa kasus saya lihat tidak menyadari kekurangan, tidak mau mengakui kekurangan atau kekalahan yang menyebabkan wasit bersitegang kepada pemain. Saya tidak mau turnamen ini tidak sukses karena ini akan ada lanjutannya demi teman-teman semua. Tadi panitia akan berusaha di bulan Agustus akan menjadi turnamen besar di Cibubur nanti. Mudah-mudahan terlaksana kalau ini menjadi sukses. Mohon selesaikan masalah dengan aktifnya wasit bekerja. Tolong hargai wasit bekerja. Kalau komplain jamnya sudah jatuh, wasit datang maka dinyatakan kalah. Ya, kita tadi berapa kali ada kejadian bukan satu aja yang tidak mau mengakui kekalahan kalau sudah jamnya jatuh. Apapun alasannya, itulah kekurangan kita. Tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Babak ke-6 bisa dimulai. Ya saudara, pertandingan ronde ke-6 sudah dimulai. Dan ini adalah tenda 1 atau tenda utama, tempat di mana 80 peserta yang berhak menerima hadiah melakukan pertandingannya. Dapat dipastikan yang mampu tetap bertahan di tenda 1 ini hingga ronde yang ke-8 nanti besar kemungkinannya akan masuk di dalam 80 besar. Ya, di ronde ke-6 ini tentu saja setiap pemain akan berusaha memenangkan pertandingan untuk memperbaiki nilai sehingga bisa membuka peluang untuk memasuki area 80 besar penerima hadiah pada turnamen ini. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, ada beberapa pemain yang terlihat santai, tapi ada juga yang terlihat serius, dan ada juga yang terlihat begitu tegang. Ya, mudah-mudahan dapat menyelesaikan pertandingan dengan sehat walafiat. Banyak orang berprediksi bahwa di antara 300 peserta turnamen ini adalah mayoritas orang Batak. Tapi nyatanya saudara,
orang Batak yang ada di turnamen ini tidak lebih dari sekitar 35 orang. Itu sudah tergabung dari kelima puak Batak, Karo, Toba, Simalungun, Pak-Pak, dan Mandailing. Sementara peserta lainnya ada dari berbagai daerah di Pulau Jawa, ada dari Banten, ya, dan sebagainya. Ronde ke-6 ini sudah berlangsung lebih kurang 12 menit dan terlihat masih serius dan belum ada yang menyelesaikan pertandingan. Saudara, ini adalah tabel VIP atau tabel utama para kandidat juara, di mana kita lihat di sini Antonius Simanjuntak sedang berhadapan dengan Dimas Mahardika di meja 1. Kemudian ada Samuel Halim di meja 2 berhadapan dengan David Saputra. Juga ada di tabel 3 Alfian Napilih berhadapan dengan Victor Sitohang. Misalkan bulan pojok. Wah, nggak bisa ini dari sini. Kayak mana penting? Antri. Kemis itu. Wah, benar. Nggak lihat. Bapak ini menang jadi. Menang itu menang. Ya, ini pertandingan terakhir di babak ke-6. Pertarungan yang sangat sengit sekali.